Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Ita. Bagaimana kabar anak-anak ibu? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan lebih semangat lagi ya dalam mengikuti pembelajaran malam hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu kelas 3, masih tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan maksud dan ungkapan penyelesaian masalah. Kedua, siswa dapat menentukan dua bilangan kemungkinan yang hasilnya sudah ditentukan. 3. Siswa dapat menunjukkan kewajiban dalam bertetangga. Anak-anak ibu, perhatikan gambar berikut. Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumahnya Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Dari bacaan teks itu, ada permasalahan yang harus kita selesaikan. Permasalahan apa yang kita temukan? Yang pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kalau kita punya hewan peliharaan, harus kita buatkan kandangnya ya. Kemudian memberi makan dan minum yang cukup dan teratur, supaya hewan peliharaan kita tidak berkeliaran mencari makan. Makanya kita kasih makan dan minum yang cukup. Ketiga, menyediakan kandang untuk hewan peliharaan. Yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus dilakukan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti gambar di bawah ini? Nih, ada gambar kucing. Kucing ini adalah hewan peliharaan ibu. Ibu memelihara kucing ini, ibu berkewajiban memberi dia makan dan minum dan menjaga kebersihannya. Kemudian burung ini kita buatkan sangkarnya. Kemudian kita kasih makan juga dan minum. Kemudian ikan, kalau ikan kita buatkan tempatnya seperti masukkan di dalam akuarium. Kemudian anjing juga seperti itu, dibuatkan kandangnya, karena anjing ini kalau ini berbahaya juga. Kenapa? Apalagi kita tinggal di perumahan. Nanti suatu saat kalau dia menggigit orang bagaimana? Makanya kita buatkan kandangnya. Ayam lagi, ayam ini juga supaya tidak berkeliaran, tidak merusak tanaman tetangga. Kemudian kita juga buat kandangnya dan kita beri makan dan minum. Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan ayah Dayu untuk satu kandang? Nih, Dayu, kandang kelinci Dayu. Ini seperti ini kandang sudah dibuatkan. Dia memelihara hewan peliharaan kelinci.
dia membuat kandang juga dalam keadaan bersih. Jumlah bambu seluruhnya 900 batang. Jika Ayah Dayu membuat 10 kandang, maka untuk setiap kandang hanya dapat menggunakan 90. Ini adalah kandang ya, ini jumlah bambu maksud Ibu. Ini jumlah bambu, ini adalah kandang, ini bambu setiap kandang. Buatlah alternatif jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kali 900. Nih, ini jumlah bambu. Kalau ini kandang yang kita tentukan. Ini bambu setiap kandang yang dapat hasilnya ya. Seperti ini. Alternatif Ibu membuat 2 kandang. Kemudian 900 ini kita bagi dengan 2, dapatnya 450. Kemudian alternatif Ibu kedua, Ibu buat 20 kandang. Kemudian jumlah bambunya ada 900. Berapa bambu setiap kandang? Nih, 900 dibagi 20 dapatnya 45. Kemudian alternatif ketiga, Ibu buat 30 kandang. Kemudian jumlah bambunya 900 lagi. Kemudian 900 dibagi 30 dapatnya 30. Jadi jumlah bambu setiap kandang adalah 30. Ini buat alternatif keempat, yaitu 5 kandang. Kemudian 900 dibagi 5 dapatnya 180, atau bambu setiap kandang ada 180. Kemudian selanjutnya 15 kandang. Kemudian 900 dibagi 15 dapatnya 60. Ikuti langkah-langkah berikut. Tentukanlah bilangan hasil perkaliannya. Ambillah bilangan yang memiliki banyak kemungkinan. Tentukan jumlah kandangnya yang ingin dibuat. Cari banyaknya bambu yang dibutuhkan. Ibu jumlah bambunya 1000 Bu buat. Kemudian kandangnya Ibu buat 10. Berapa bambu setiap kandang? Nih, 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Atau 10 dikali 100 sama dengan 1000. Kemudian alternatif kedua, Ibu buat 20 kandang. Yang jumlah bambunya tetap 1000. Jadi 1000 dibagi 20 dapatnya 50. Kemudian Ibu buat lagi alternatifnya ketiga, yaitu 8. Jadi 1000 dibagi 8 dapatnya 125. Ini yang mudah lagi nak ya. Jumlah bambunya 1000. Kandang Ibu buat 2. Berarti 1000 dibagi 2 dapatnya 500. Berarti bambu setiap kandang ada 500 batang. Ini 1000 dibagi 50 dapatnya 25. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang perhatikan poster ini ya. Waspada demam berdarah. Untuk itu lakukanlah 3M. Apa itu 3M? Yang pertama yaitu menguras. Yang kedua yaitu menutup. Yang ketiga mengubur. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual yang ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebab penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan gotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, itu tadi tentang wabah demam berdarah. Dari bacaan tadi ada beberapa pertanyaan berikut ini. Apa masalah yang ada pada teks tadi? Ayah Dayu terserang demam berdarah. Apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Warga membersihkan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan menguras? Menguras maksudnya membuang air yang ada di dalam wadah. Seperti misalnya di kamar mandi itu ada bak mandi, kita kuras, kita buang airnya, kemudian kita ganti dengan air yang baru. Karena apa?
karena di dalam air itu ada hewan jentik-jentik yang akan menjadi nyamuk. Apa yang dimaksud dengan menutup? Menjadikan suatu wadah menjadi tidak terbuka. Kemudian apalagi yang dimaksud dengan mengubur? Memasukkan ke dalam tanah dan menutup kembali. Misalnya seperti ada kaleng-kaleng bekas, ada ember di sekitar rumah kita. Kalau datang hujan, airnya tergenang, itu juga mendatangkan sarang nyamuk. Jika kamu memenuhi kewajiban hak apa yang kamu dapatkan, sampaikan temuanmu di depan kelas kalau kita berada di sekolah ya. Kalimat yang menunjukkan kewajiban kita adalah seluruh warga membersihkan lingkungan. Kemudian mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bergotong royong. Kemudian mereka melakukan 3M, menguras, menutup, mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Dalam bertetangga kita wajib tolong menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Dia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Yang harus disampaikan Lani yaitu Lani harus menghibur Dayu dan memberi semangat Dayu. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu gembira lagi. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malamnya sebanyak 800. Kemudian 800 ini ibu buat kemungkinan ada 8 ya. Kemudian 800 dibagi 8 dapatnya 100. Seperti yang tadi juga anak-anak ibu, kita bebas menentukan bilangannya ya. Yang penting kita kalikan lagi dia tetap jumlahnya atau hasilnya sebanyak yang sudah ditentukan. Ini lagi yang 800 dibagi 4 dapat 200. Kalau kita kalikan 4 dikali 200 sama dengan 800. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini ibu sudah membacakan banyak materi, menjelaskan banyak materi. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa dipahami. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.